Oke semuanya, kembali lagi dengan channel Wender Vlog. Kembali lagi kita berada di jalan kembali. Oke, kali ini di malam ini saya kembali lagi untuk menyusuri jalan-jalan kembali. Dan sekarang saya sudah berada di jalan, yaitu Jalan Jogja Solo, jalan raya ya. Jalan raya yang menghubungkan antar kota ya, antar kota Klaten, Prambanan, Sleman, Jogja. Oke teman-teman semuanya yang belum gabung, silahkan kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga share ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, video terbaru dari saya. Oke mas geng semuanya, saat ini malam ini sambil kita jalan santai, jalan santai, jalan malam santai ini, kita juga akan sedikit membahas mengenai masalah kita seorang youtuber pemula yang dimana masih ada yang menanyakan juga modal untuk menjadi seorang youtuber, terutama untuk menjadi seorang motovlog. Oke ya, untuk teman-teman semuanya yang mungkin mengalami kesulitan mengenai masalah subscriber, kemudian jam tayang, kalian bisa menonton video saya sebelumnya ya. Kalian bisa menonton video-video saya sebelumnya, kalian bisa mencarinya di channel saya. Kalian cari mengenai mengatasi cara untuk mempercepat mendapatkan subscriber dan juga jam tayang. Di situ sudah saya bahas. Oke ya teman-teman semuanya, pemirsa YouTube semuanya, di kesempatan kali ini, di malam kali ini, sambil kita jalan, kita hanya ingin membahas itu tadi, mengenai topik yang modal untuk menjadi seorang YouTuber, terutama untuk motovlog ya. Untuk seorang motovlog itu modal yang harus dipunyai, yang harus dimiliki motovlog pemula. Itu yang pertama, yang jelas itu kalian harus punya motor. Sebenarnya untuk motor itu ya nggak harus yang bagus-bagus ya, yang kalian punya aja. Kalau kalian punya motor sport lah, itu bejan ya, keberuntungan kalian pas punya motor sport ya, kalian bisa membuat channel mengenai motovlog ya. Tapi ya gak harus dengan motor sport ya, motor yang bagus ya harus, karena meskipun memakai motor yang bagus sekalipun belum tentu channel kalian pun juga bisa berhasil berkembang ya, karena ya tergantung video kita juga, apakah video kita bermanfaat atau tidak. Kuncinya cuma itu, video kita ya, coba supaya channel kita berkembang. Ya itu tadi ya, untuk modal menjadi seorang motovlogger, motovlog itu yang pertama kalian punya kendaraan bermotor, motor roda 2 ya, motor ya. Kalau mobil ya nanti car vlog, bukan motovlog ya. Kemudian yang modal yang kedua itu yang kalian perlu persiapkan kamera. Kalian persiapan kamera atau action cam ya. Action cam itu kan lebih ringan ya, kalau dipasang di helm dan lebih ringan. Kalian bisa memakai action cam yang murah, yang terjangkau ya, yang sesuai dengan kondisi keuangan kalian masing-masing ya, disesuaikan saja. Di online itu kan banyak ya,
yang dari merek Brica, GoPro. Ada juga yang bilang, Mas, GoPro-nya itu merek apa? GoPro itu merek ya. GoPro itu merek untuk kameranya action cam. Action cam mereknya GoPro. Di Brica Bipro 5 itu SG Cam, Xiaomi. Nah, itu merek kameranya. Nah, kalau kameranya namanya action cam ya. Kameranya kecil, ringan kalau dipasang di helm. Tidak cuma hanya di helm saja, di dada juga bisa kalau kalian punya apa mountingnya atau itu perlengkapannya yang di dada itu bisa dipasang di motor juga bisa. Itu di bagian totok depan motor itu ya, itu juga bisa, dan bisa dipasang di mana-mana. Kalau untuk action cam ini kan karena ringan ya, kecil ya, kameranya kan kecil. Kalau kalian tidak mempunyai modal untuk membeli kamera, kalian bisa memakai HP kalian ya, handphone kalian juga bisa kalian pakai untuk kamera. Dipasang di helm juga bisa loh itu. Apa namanya, handphonenya itu. Dengan cara bagaimana kalian beli alatnya ya, mountingnya ya. Mounting untuk HP yang dipasang di helm itu ada, saya pernah itu ya. Saya juga punya, saya juga beli dulu waktu belum menggunakan action cam, saya juga memakai HP. Saya beli alatnya itu, mountingnya itu saya pasang di helm. Cuman kalau HP itu berat ya, berat. Helmnya kadang tahu-tahu turun ke depan sendiri ya, alias melorot ke depan sendiri gitu. Karena berat ya kalau apa itu namanya HP. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa memakai HP dulu kalau kalian belum mempunyai dana. Begitu sambil kalian mengumpulkan dana, sambil kalian membuat video konten ya, sambil berjalan, semuanya sambil berjalan nantinya. Kalian sambil berjalan kalian bisa konten, kalian bisa sambil mengumpulkan dana untuk beli action cam. Jadi yang nanti channel kalian tuh bisa jalan, kalau uang kalian sudah terkumpul, kalian bisa beli action cam. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Kemudian modal yang berikutnya, yang ketiga itu mic eksternal. Nah, mic eksternal jangan lupa ya, mic eksternalnya kalian juga beli. Untuk mic eksternal untuk action cam itu kalau kalian beli yang merek Brica atau Brica ya, itu Bipro 5, Bipro 5, itu kalian sudah dapat mikrofon eksternalnya itu ada, itu bisa satu paket itu ya. Kalau saya itu belinya itu yang saya pakai ini mereknya Bipro 5 dari Brica ya, dari Brica. Mereknya itu Bipro 5, Bipro 5 yang 3S, yang sudah pakai sistem stabilizer S ya, S. Itu stabilizer S itu membuat pada saat kalian ngevlog di jalan itu gambarnya tidak goyang-goyang. Ada juga yang tanpa stabilizer juga ada, itu juga lebih murah. Itu Bipro 5 yang AE ya, yang live itu lebih murah. Itu ya setiap toko online itu berbeda, ada yang 300, ada yang 500. Itu bisa maka itu, tapi tanpa es ya. Nah, sehingga kalian harus menambahkan alat stabilizer ya, atau gimbal stabilizer itu ya, itu bisa, atau nggak pakai juga nggak apa-apa, nggak masalah. Duh, masukkan apa ini? Ada hewan masuk.
Bentar, cari dulu dari tempat terang dulu nih. Kok ada kayak ada hewan masuk nih. Ya itu ya juga ada, itu lebih murah, itu yang tanpa stabilizer ya. Yang tanpa sistem stabilizer itu juga ada, itu lebih murah dan lebih terjangkau. Kalau kalian dananya cukup ya kalian bisa beli yang Bipro 5, Bipro 5 yang sudah pakai stabilizer sistem S itu ya bisa ya, terserah kalian ya, terserah kalian, sesuaikan dengan kemampuan dari dana kalian, tidak usah dipaksakan. Kalau memang belum punya dana ya nggak usah dipaksakan, pakai HP kalian saja, itu juga bisa. Yang penting kalian bisa ngonten ya gitu, yang penting kalian bisa ngonten. Kemudian yang berikutnya itu tadi ya, setelah mikrofon eksternal ya, mikrofon eksternal ya, kalian mempersiapkan. Kalau pakai HP untuk mikrofonnya kalian bisa memakai itu handset yang ada mikrofonnya itu loh ya, handset yang ada mikrofonnya itu juga kalian bisa gunakan kalau kalian memakai HP loh ya. Kalau memakai mikrofon eksternal yang Bluetooth itu terkadang kalau kita tidak mengecek baterainya itu kadang di tengah perjalanan kan habis. Itu kan pakai baterai ya, yang Bluetooth mikrofon eksternal itu kan ada baterainya. Kalau kita ngecek baterainya itu kan kadang nanti saat kita ngevlog di tengah jalan, di tengah-tengah ngevlog nanti tiba-tiba baterainya habis ya, ya percuma nanti. Saya sih lebih baik pakai yang kabel ya, yang pakai kabel. Nah sebenarnya simple sih kalau pakai yang itu, yang Bluetooth, yang nggak usah pakai kabel. Tapi kan ya apa ya, kendalanya ada di baterai ya. Kalau kita tidak cross-check nanti kan putus di tengah jalan, tahu-tahu mati mikrofonnya karena baterainya habis ya, gitu. Nah, kemudian modal yang berikutnya yang untuk motor vlog yang harus kalian persiapkan ya biasa, yang perlu persiapan materinya apa yang akan kalian sampaikan nanti di atas motor itu apa. Karena untuk motor vlog itu kan lebih lebih fleksibel ya, lebih fleksibel maksudnya. Kalau motor vlog pada saat kalian berada di atas motor kan nggak harus membahas mengenai motor, kalian bisa membahas mengenai yang lainnya kan juga bisa. Contohnya kalian membahas rute perjalanan kan juga bisa, rute perjalanan ke sebuah tempat wisata atau ke sebuah desa atau kemana ya, kalian bisa mengembangkannya sendiri lah pokoknya. Berkreativitas namanya juga konten kreator ya, konten kreator kan harus berkreativitas ya. Kalau seorang konten kreator tidak kreativitas ya namanya bukan konten kreator namanya. Tapi terkadang juga sih itu apa, terkadang ada teman-teman youtuber pemula itu pengennya tuh yang instan ya, kebanyakan terutama yang pemula itu kebanyakan pengennya instan, langsung jadi ya. Apalagi sekarang kan sudah ada namanya AI ya, sistem AI ya. Itu kalian nggak usah repot-repot bikin video konten, kalian pakai AI itu bisa jadi ya. Tapi ya, tetapinya AI itu kan yang menggunakan jutaan orang yang menggunakan sistem AI
Nah, nanti kalau ternyata video yang kalian buat itu sama, nah nanti terkena apa, konten berulang. Pada saya kalian mengajukan monetisasi, ya terkena konten berulang, dan percuma saja. Ya bisa memakai AI, tapi kalau saya AI itu ya hanya saya buat untuk variasi saja ya. Ya untuk variasi, hanya untuk mempercantik saja AI. Tapi saya belum memakai sistem itu, masih semuanya original. Kalau ngedit ya diedit sedikit sih, edit sedikit edit sedikit pakai CapCut saya biasanya gitu ya. Cuma saya tambah, mungkin saya tambah slide sehingga perpindahan antar video pertama video kedua itu supaya cantik gitu ya, perpindahannya nggak kaku. Biasanya saya cuma itu. Kalau memakai sistem AI saya memang belum memakai sistem AI, karena ya itu tadi ya memang membantu sih, tapi juga menjebak kita sebagai konten kreator juga. Membantu tapi juga menjebak, karena kan yang menggunakan sistem AI kan banyak, dan yang apa namanya, dan yang biasanya yang lolos itu ya yang menggunakan sistem AI itu pada video yang pertama kali, kemudian yang kedua, ketiga biasanya itu lolos. Tapi kalau yang selanjutnya ya biasanya terkena konten berulang, biasanya kebanyakan seperti itu biasanya. Tapi kalau selama ini sih saya masih konsisten dengan kalau edit ya edit manual, tidak pernah menggunakan sistem AI. Kadang malah tidak saya edit, cuma saya thumbnail ya, cuma saya memakai thumbnail biasanya, mengambil salah satu gambar dari video saya jadikan thumbnail biasanya seperti itu ya. Ini banyak video-video saya upload di YouTube, jarang saya edit, ya apa adanya seperti itu. Ya kalau dirasa bosan ya mungkin bosan yang menonton, nggak ada sesuatu yang menarik. Tapi yang penting kan original. Video saya yang penting original, bukan reupload. Nah, reupload itu lebih parah lagi kalau reupload. Meskipun sudah kalian edit sedemikian rupa, ya nanti tetap terbaca reupload nanti oleh algoritma YouTube. YouTube kan lebih pintar daripada kita. Mereka punya sistem yang sangat canggih. Algoritma mereka juga lebih canggih juga, algoritma mereka. Mancing itu, bapak yang pakai baju merah itu mancing, mau mancing. Itulah kenapa saya belum pernah memakai sistem AI untuk mengkolaborasikannya dengan video saya yang ori ya, karena saya menghindari supaya tidak terkena konten berulang, karena ya parah nanti kalau kena konten berulang bos. Ya bisa video kita nanti sulit untuk berkembang kalau terkena konten berulang ya kan? Nanti rekomendasinya dibatasi nanti. Sama seperti terkena spam itu pun juga sama ya. Saya tidak memakai cara itu, saya masih menggunakan cara manual, cara alami. Oke ya, pemirsa YouTube. Oke, ini sekarang kita sudah sampai di Pasar Gayampret. Oke, untuk modal yang berikutnya ya, tadi sampai di mana tadi modalnya? Pembahasannya tadi sampai di mana? Oh ya, sampai di sampai di tema ya. Ya, setelah tema
Kalau saran saya itu ya, teman-teman pemula kalau membuat sebuah tema konten itu sebaiknya sesuai dengan kemampuan kalian saja ya. Jangan memaksakan sebuah tema yang yang tidak kalian kuasai. Oh, misal kalian tidak menguasai sebuah konten memasak, tapi kalian memasakkan untuk membuat sebuah konten memasak, itu nanti repotnya kalian pada saat akan mencari bahannya, bahan untuk membuat sebuah konten itu nanti kalian kerepotan karena kalian tidak menguasai di bidangnya. Kalian tidak menguasai bidangnya karena bidang kalian bukan di memasak tapi di bidang yang lain. Nanti kalian kesulitan untuk mencari bahannya. Kalau bisa saran saya tuh teman-teman dalam membuat sebuah konten itu lebih baik teman-teman sesuai dengan kemampuan teman-teman saja, sesuai dengan kemampuan atau hobi yang kalian miliki. Itu nanti kalian akan lebih mudah dalam mendapatkan bahan untuk membuat sebuah video konten. Karena apa ya? Karena sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, sehingga kalian tidak bingung, tidak repot mencari bahan. Banyak loh itu ya, biasanya itu youtuber pemula itu banyak kan memaksakan membuat konten karena ya apa ya, mungkin mereka merasa kalau konten hobi sesuai hobi sesuai kemampuan nggak menarik, kemudian membuat sebuah konten yang di luar kemampuan mereka, dan pada akhirnya ya kalau masih awal-awal mungkin banyak ya bahan, tapi setelah lama-lama kelamaan kalian kehabisan bahan juga untuk membuat sebuah video. Ya lah seperti itu ya. Sebisa mungkin buat sebuah konten sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Enggak apa-apa coba, yang penting kan sesuai dengan kemampuan kalian. Jelek-jelek tapi nanti kalau kalian sudah berpengalaman, sudah pintar mengedit, nah seperti itu, sudah pintar mengkolaborasikan video kalian edit, nah nanti juga akan menjadi menarik juga videonya, video kontennya ya, enggak masalah. Tadi sudah berapa menit ya? Kayaknya lama banget. Berapa menit tadi? Jam 7. Oh sudah setengah jam, hampir setengah jam. Ya seperti itu ya, pemirsa YouTube, teman-teman pemula semuanya. Saran dari sesama pemula, saya juga pemula mas bos, nggak masalah, bersama pemula harus saling memberi semangat, karena kalau bukan pemula yang memberi semangat sesama pemula, siapa lagi? Mereka yang sudah sukses dan berhasil di YouTube nggak mungkin memberikan semangat pada kita pemula ya. Nanti kalau mereka memberi semangat dan memberikan ilmunya pada pemula ya, mereka kan tersaingi nantinya. Oh iya seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah, karena hanya sesama pemula saja yang bisa saling memberi semangat dan support. Untuk mereka yang sudah sukses ya mereka pakai sendiri, nggak mungkin berbagi dengan sesama pemula. Kalaupun berbagi dengan sesama pemula itu pasti berbayar, dan pasti cuma sedikit ilmu yang diberikan, sedangkan ilmu rahasianya yang tetap mereka sembunyikan, ilmu pamungkasnya itu. Oke ya pemirsa, sekarang kita sudah sampai di
Desa Semangka ini ya, ini area kuliner ini. Ini kalau malam minggu sih rame ini. Kemarin pas waktu lebaran itu wow, macet sini, ramai banget. Apalagi pas waktu puasa itu ya, puasa pas buka puasa itu wah benar-benar ramai, benar-benar ramai dan benar-benar macet. Nah, oke ya, apa namanya, pemirsa YouTube, mungkin sekian dulu ya video dari saya mengenai tadi ya, sharing-sharing mengenai modal modal untuk menjadi seorang konten kreator, terutama motovlog ya. Mungkin sekian dulu ya video dari saya. Kita lanjut, sekarang kita lanjut untuk perjalanan ini saja, perjalanan pulang. Nah, kita sekarang sudah sampai di Bramen, Simpang 5 Bramen, dan sebentar lagi kita akan sampai di rumah nih. Ada orang pacaran tuh bos. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah, dan ini kita sampai di persimpangan 5 Bramen, dan apa namanya, cuacanya di sini panas lagi kemarin. Padahal kemarin setelah hujan seharian ya, setelah hujan seharian itu cuacanya mendingan, enak, sejuk dingin ya. Sekarang kembali lagi ke awal panasnya, apa namanya, sumuk, gerah. Ya, kita sebentar lagi akan sampai di rumah. Mungkin sekian dulu video dari saya. Yang baru gabung silahkan untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya loh ya, supaya kalian bisa memperoleh informasi terbaru mengenai video-video yang terbaru juga dari saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Oke, dadah.